Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pemikiran ekonomi dari dua tokoh di fase kedua pemikiran ekonomi Islam, yaitu Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Kedua tokoh ini merupakan tokoh yang saya kira sudah tidak asing lagi bagi kita, dan kita akan mulai mempelajari apa saja pemikiran ekonomi dari kedua tokoh tersebut. Yang pertama kita akan membahas mengenai pemikiran Al-Ghazali. Al-Ghazali merupakan salah seorang tokoh dan ilmuwan muslim yang bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali, yang dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam merupakan salah satu tokoh yang sangat terkenal juga dalam kitab Ihya Ulumuddin. Cara pemikirannya pada fase ini dilatar belakangi oleh menjamurnya korupsi dan dekandensi moral serta melebarnya kesenjangan miskin dan kaya. Meskipun secara kondisi perekonomian masyarakat Islam berada pada tahap kemakmuran. Pada masa itu terjadi kesenjangan yang cukup lebar antara miskin dan kaya. Dan pemikiran-pemikiran ekonomi Al-Ghazali didasarkan pada pendekatan tasawuf, karena pada masa hidupnya orang-orang kaya berkuasa dan syarat prestis sulit menerima pendekatan fikih dan filosofis. Disinilah kita mungkin mengenal Al-Ghazali sebagai salah seorang filsuf, dan kita jarang mendengar bahwa beliau adalah seorang ekonom. Ada salah satu quote yang hari ini akan mungkin kita bahas terkait dengan ekonomi Islam tentunya, yaitu karena makanan adalah kebutuhan pokok, perdagangan makanan harus minimal mungkin didorong oleh motif mencari keuntungan untuk menghindari eksploitasi melalui pengenaan harga yang tinggi dan keuntungan yang besar. Keuntungan semacam ini seyogyanya dicari dari barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok. Artinya, dalam hal ini Al-Ghazali menekankan bahwa untuk barang-barang kebutuhan pokok khususnya makanan, laba tidak boleh terlalu besar. Baik, kita akan membahas selanjutnya. Yang pertama dibahas adalah mengenai pasar dan mekanisme pasar. Jadi hal ini muncul dari pemikirannya bahwa menurut Al-Ghazali pasar berevolusi Mekanisme harga di pasar juga bergantung pada besarnya supply and demand, dan ini jadi kalau kita lihat bahwa jauh sebelum pemikiran ekonomi modern, di mana kita kenal dengan Adam Smith di bukunya Wealth of Nations yang menyatakan bahwa atau pemikiran kaum marginal yang mengatakan bahwa harga ditentukan oleh pertemuan supply and demand. Jauh sebelum itu Al-Ghazali telah memberikan sebuah pemikiran bahwa harga di pasar juga tergantung dengan jumlah penawaran dan juga permintaan. Disinilah ia menekankan pada pentingnya etika dan moral para pelaku di pasar. Ia memperingatkan jika seseorang mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya, itu merupakan sebuah kezoliman, terutama jika terjadi kelangkaan, dan dengan begitu pelakunya harus dikutuk. Begitu juga kalau kita lihat di sini ada yang namanya price inelastic. Di sini kita memakai bahasa ekonomi modern, tapi bahasa sederhananya adalah bahwa kita tidak boleh memberikan laba yang terlalu tinggi untuk harga-harga barang pokok, khususnya makanan. Jadi sehingga jika seorang pembeli menawarkan harga yang lebih tinggi daripada harga yang berlaku, penjual harus menolaknya karena laba akan menjadi berlebihan. Nah, disinilah pentingnya kita mengenal etika dalam ekonomi Islam, di mana untuk penentuan laba itu jarang sekali orang yang mengetahui berapa sih standar yang masuk akal atau standar minimal untuk pengenaan
penggunaan laba bagi bahan makanan, Al-Ghazali sudah lama menentukan sekitar 5-10%. Artinya tidak boleh terlalu tinggi dari harga barang-barang kebutuhan pokok tersebut. Selanjutnya, terkait juga dengan etika ekonomi Islam. Pemikiran Al-Ghazali terkait dengan konsumsi, yaitu yang pertama adalah untuk kemaslahatan dan kebaikan. Jangan sampai konsumsi yang kita lakukan itu tidak memunculkan kemaslahatan dan kebaikan. Hal ini juga terkait dengan adanya prioritas, yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Pemikiran Al-Ghazali mengenai kebutuhan dasar hidup manusia yang terdiri dari doruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah, atau dalam bahasa kontemporer kita kenal dengan primer, sekunder, dan tersier. Tapi itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang ketika kita membahas mengenai maqasid syariah. Intinya bahwa setiap kegiatan ekonomi dan khususnya kegiatan konsumsi itu harus didasarkan pada maslahah, yang itu hierarkis, artinya ada prioritas antara bagaimana kita harus mendahulukan yang doruriyah atau yang itu primer daripada kebutuhan lain yang berupa kebutuhan sekunder atau hajiyah dan kebutuhan tersier atau tahsiniyah. Yang kedua, disesuaikan dengan kemampuan. Disinilah Al-Ghazali menyatakan bahwa seorang muslim itu dilarang untuk melakukan tabzir maupun israf, yang saya kira teman-teman sekarang sudah paham ya. Bagaimana kita ketika kita melakukan konsumsi itu harus sesuai dengan kemampuan. Yang ketiga, konsumsi merupakan konsekuensi hidup. Jadi kalau kita dalam Islam tidak mengenal adanya makan atau berkonsumsi untuk hidup, tapi sebenarnya tujuan dari kita makan, tujuan kita dari berkonsumsi itu ada islahul jasad, atau kita memperbaiki diri kita sendiri. Sebenarnya seperti itu. Jadi jangan sampai kita membalikkan bahwa konsumsi itu digunakan hanya untuk hidup ya, tapi konsumsi merupakan konsekuensi hidup. Orang yang hidup dia pasti akan melakukan konsumsi. Selanjutnya, pemikiran yang lain adalah tentang welfare atau kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam. Bagaimana konsep kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam? Merupakan kesejahteraan adalah sesuatu yang holistik, yaitu falah. Kita telah membahas sebelumnya apa itu falah. Falah adalah kesuksesan di dunia dan di akhirat. Dan ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama adalah personal dan sosial. Jadi kita tidak hanya mementingkan bagaimana self-interest, bagaimana kita kemudian mementingkan kepentingan diri kita sendiri, tapi juga kita harus memperhatikan kepentingan sosial. Kemudian world and hereafter, dunia dan di hari akhir, dan sama juga world and hereafter. Kemudian aktivitas ekonomi itu terdiri dari beberapa aktivitas. Yang pertama adalah industri dasar. Industri dasar merupakan industri yang menjaga kelangsungan hidup manusia. Misalnya, ada 4 yang di sini dia nyatakan, yaitu agrikultur untuk makanan, ya ini termasuk pertanian maksudnya, tekstil untuk pakaian, konstruksi untuk perumahan, dan aktivitas negara termasuk penyediaan infrastruktur yang penting bagi masyarakat yang banyak. Yang kedua adalah aktivitas penyokong, yaitu aktivitas yang bersifat tambahan bagi industri dasar. Seperti halnya industri baja yang digunakan untuk menyokong industri dasar, dalam hal ini adalah perumahan misalnya. Kemudian eksplorasi dan pertambangan atau tambang. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas kontemporer yang berkaitan dengan industri dasar seperti penggilingan dan pembakaran produk-produk agrikultur atau yang kita kenal sekarang dengan industri. Hal yang tidak kalah penting adalah pemikiran Al-Ghazali tentang uang, di mana pada saat itu beliau sudah punya pemikiran bahwa uang itu adalah medium of exchange. Medium of exchange itu artinya adalah media pertukaran. Jadi uang itu merupakan perantara dan dia tidak bisa diperjualbelikan. Karena ketika uang diperjualbelikan dia akan memunculkan riba. Nah, dalam hal ini Al-Ghazali berkata bahwa uang itu merupakan cermin. Uang itu sama dengan cermin. Mengapa? Dia tidak memiliki refleksi atas dirinya sendiri. Dia hanya bisa dinilai jika dia dipertukarkan dengan barang atau jasa yang bisa diperoleh dengan jumlah nilai
uang tersebut. Artinya uang itu sendiri dia tidak memiliki nilai kecuali dia bisa dipertukarkan. Gitu ya. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah peran negara dalam perekonomian. Negara dan penguasa berperan penting dalam mengatur aktivitas ekonomi. Nah, inilah yang membedakan antara pemikiran ekonomi Islam dengan ekonomi Barat ya. Dalam hal ini misalnya adalah Adam Smith yang berpikir bahwa pemerintah tidak perlu melakukan intervensi. Di sini Al-Ghazali menekankan pentingnya peran negara dalam perekonomian. Ada beberapa pendapatan negara atau pemasukan negara, misalnya dari zakat, paik, ghanimah, jizyah, dan lain-lain. Dalam pengeluaran publik, Al-Ghazali menganjurkan perlunya membangun infrastruktur sosioekonomi. Nah, selanjutnya pemikiran Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini juga sama, beliau ada di fase kedua dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam yang lahir beberapa tahun sebelum pada dinasti Mamluk di Mesir. Jadi Ibnu Taimiyah ini lebih kita kenal mungkin dengan bukunya ataupun karya-karyanya yang dalam hal ini cukup banyak. Pandangan Ibnu Taimiyah tentang masalah ekonomi sangat jelas. Seluruh kegiatan ekonomi dibolehkan kecuali apa yang tegas dilarang oleh syariat. Hal ini mengikuti doktrin Islam, pokok dari tauhid, dan secara wajar mementingkan keadilan. Kalau kita lihat di sini akan banyak sekali pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah khususnya yang menyatakan bahwa segala sesuatu harus ditentukan secara adil, baik itu nanti terkait dengan harga, upah, kemudian sampai laba. Itu bagaimana sih cara menentukan hal-hal tersebut secara adil. Dalam bukunya Al-Hisbah fil Islam dan buku Majmu'u Fatawa, keadilan, beliau menulis keadilan berkait dengan tauhid, dan tauhid merupakan fondasi dari keadilan. Inilah yang memberikan keunggulan berkaitan dengan korupsi yang merupakan dasar dan fondasi dari ketidakadilan. Yang pertama yang akan dibahas adalah bagaimana cara menentukan harga yang adil. Selama ini mungkin kita akan berpikir bagaimana cara kita telah belajar bagaimana cara menentukan harga, tapi Ibnu Taimiyah di sini memberikan pengertian tentang harga yang adil. Ada dua istilah yang digunakan. Yang pertama adalah kompensasi yang setara, atau dalam hal ini dalam bahasa Arab bisa disebut dengan iwat al-mithal. Setara itu maksudnya jumlah yang sama dari objek khusus yang dimaksud dalam pemakaian yang umum atau urf. Nah, ini disesuaikan dengan tingkat harga dan kebiasaan. Didasarkan atas analogi dan taksiran dari barang tersebut dengan barang lain yang setara. Misal, dalam hal kita menentukan harga gandum, barang substitusi dari gandum itu apa? Nah, itu kita tentukan suatu harga barang itu berdasarkan harga barang lain yang sejenis atau setara. Itu disebut dengan kompensasi yang adil dan disesuaikan juga dengan adat atau kebiasaan dari masyarakat tersebut. Sementara ada juga istilah yang kedua, yaitu saman al-mithal, yaitu akibat dari adanya peningkatan atau penurunan kemauan atau rogbah atau faktor lainnya. Jadi harga itu bisa ditentukan oleh kebiasaan yang tadi pertama, atau ditentukan oleh kalau dalam bahasa ekonominya adalah marginal utility-nya, ya, atau keinginan dari si pembeli. Bedanya apa? Kalau kompensasi yang setara atau iwat al-mithal itu relatif merupakan sebuah fenomena yang dapat bertahan lama akibat terbentuknya kebiasaan. Sedangkan harga yang setara itu ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Seperti itu. Kemudian penentuan upah yang adil. Upah yang adil diberi istilah yaitu ujroh al-misal, yaitu tingkat harga yang berlaku di pasar tenaga kerja. Jadi dalam hal ini, dalam menentukan upah, Ibnu Taimiyah melihat bagaimana upah yang berlaku di pasar tenaga kerja. Kemudian ada juga cara menentukan laba yang adil.
Pedagang berhak memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang dapat diterima secara umum tanpa merusak kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan pelanggannya. Artinya di sini tetap memperhatikan kedua belah pihak. Jangan sampai dia merugikan pihak pembeli maupun pihak penjual itu sendiri. Laba yang adil sebagai laba normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu tanpa merugikan orang lain. Di sini ditekankan lagi bahwa tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi di sini tetap melihat pada secara umum bagaimana laba yang ditentukan secara umum terhadap jenis barang tertentu, gitu ya. Tidak boleh eksploitatif dengan memanfaatkan ketidakpedulian masyarakat terhadap kondisi pasar yang ada, gitu ya. Jadi misalnya dalam kondisi pandemi seperti ini, banyak sekali masyarakat yang tidak peduli harga dari hand sanitizer misalnya itu dijual dengan harga yang melampaui batas, gitu ya, atau dengan harga yang tidak masuk akal. Itu tidak boleh dimanfaatkan oleh para penjual. Itu jika dia menentukan laba yang terlalu tinggi, itu dia artinya mengeksploitasi dari para pembeli. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan mekanisme pasar. Lagi-lagi di sini kita temukan bahwa salah satu pemikir ekonom Islam itu juga memiliki pandangan tentang mekanisme pasar. Dalam sebuah pasar bebas, harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan, yang mana hal ini oleh kaum marginal baru ditemukan ratusan tahun yang akan datang. Naik dan turunnya harga tak selalu berkaitan dengan ketidakadilan yang dilakukan seseorang yang terlibat dalam transaksi. Sebelumnya dinyatakan oleh Al-Ghazali misalnya bahwa harga itu bisa naik dan turun jika terjadi penimbunan atau ihtikar dalam bahasa Arabnya oleh pihak pedagang yang menyebabkan barang menjadi langka dan harga-harga menjadi naik. Tapi kemudian Ibnu Taimiyah memiliki pemikiran bahwa naik dan turunnya harga tidak selalu berkaitan dengan ketidakadilan tersebut, tapi bisa saja terjadi karena penurunan penawaran akibat kekurangan dalam produksi. Misalnya seperti yang terjadi saat ini ya, karena produksinya menurun, atau misalnya karena penurunan impor yang seperti terjadi dalam kasus misalnya harga bawang. Nah, karena kita mengimpor dari Cina, kemudian barang tersebut menjadi langka, akhirnya harga bisa menjadi lebih tinggi, gitu ya. Jika terjadi peningkatan permintaan sedangkan penawaran menurun, harga akan naik dengan sendirinya, dan sebaliknya jika terjadi penawaran meningkat sedangkan permintaan menurun, maka harga akan turun. Kemudian penawaran bisa datang dari produksi domestik dan produksi impor. Bisa dipahami ya, jadi ada pasar domestik dan juga ada barang-barang yang diproduksi secara impor. Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dari jumlah barang yang ditawarkan. Sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Di sini lagi-lagi kita melihat bagaimana pemikiran-pemikiran dari kaum marginal itu telah ditafsirkan lama oleh Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa permintaan itu ditentukan oleh selera dan pendapatan. Kalau oleh selera ini bisa oleh kaum marginal dan pendapatan ini oleh John Maynard Keynes. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana harga-harga itu ditentukan. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa ada kaitan antara permintaan dan penawaran yang itu akan mempengaruhi harga pasar. Tapi selain itu juga ada kuat lemahnya dan besar kecilnya kebutuhan terhadap barang tersebut. Itu juga akan menentukan harga pasar atau bahkan dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap orang-orang yang terlibat dalam transaksi. Maksudnya gimana? Dalam hal ini, apabila seseorang itu dianggap cukup mampu atau cukup reliable untuk membayar kredit, maka penjual akan senang melakukan transaksi dengan orang tersebut. Namun jika kredibilitas dalam masalah kredit diragukan, maka penjual akan ragu untuk melakukan transaksi dengan orang tersebut dan cenderung memasang harga yang tinggi. Hal-hal seperti ini telah dipikirkan oleh Ibnu Taimiyah jauh-jauh hari, gitu ya. Keadaan diperbolehkan intervensi pemerintah. Jadi tadi sudah kita terangkan di awal, bahkan kita telah mengetahui dari hadis Rasulullah SAW ketika terjadi kelangkaan atau terjadi harga yang tidak terkendali di pasar, kemudian Rasulullah SAW diminta untuk mengendalikan harga di pasar. Rasulullah menolak. Mengapa? Karena mengatakan bahwa
dalam Islam ada yang disebut dengan God's hands, bukan invisible hands. Jadi artinya Tuhanlah atau Allah lah yang akan mengatur harga-harga di pasar. Artinya Islam tidak mengenal adanya intervensi pemerintah khususnya dalam mekanisme pasar. Tapi kalau kita kenal bukan dengan invisible hand, tapi dengan God's hands ya. Artinya Allah lah yang akan mengatur harga di pasar ketika barang-barang itu menjadi naik atau turun. Nah, tapi dalam pemikiran Ibnu Taimiyah, dia membolehkan adanya intervensi pemerintah dalam beberapa hal. Yang pertama adalah jika produsen tidak mau menjual produknya kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga umum di pasar, padahal konsumen membutuhkan produk tersebut. Contohnya ya pada saat ini ya, misalnya dalam kondisi pandemik, produsen itu mau menjual masker misalnya dengan harga tinggi, sementara konsumen sangat membutuhkan barang tersebut, sehingga pada kesempatan ini pemerintah dapat memaksa produsen untuk menjual barangnya dan menentukan harga yang adil. Jadi pemerintah dalam hal ini misalnya BUMN kemudian memproduksi sendiri dan dengan harga yang wajar untuk dijual kepada masyarakat yang membutuhkan. Keadaan yang kedua adalah apabila produsen menawarkan harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta harga yang terlalu rendah pada produsen. Artinya nggak ketemu ya, tidak terjadi bergain, tapi di sini dimana produsen ingin harga yang tinggi sementara konsumen ingin harga yang terlalu rendah, dan itu tidak ketemu di situ, maka pemerintah juga dapat mengintervensi dengan melakukan musyawarah atau menjembatani komunikasi antara pihak produsen dan pihak konsumen. Yang ketiga adalah apabila tenaga kerja yang menolak bekerja kecuali dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pasar yang berlaku, padahal masyarakat membutuhkan tenaga kerja tersebut. Artinya di sini bukan hanya yang diperhatikan adalah harga pada umumnya, tapi juga bagaimana pasar tenaga kerja bekerja. Di mana jika buruh dalam hal ini misalnya menginginkan upah yang terlalu tinggi, sementara pihak pemilik modal dalam hal ini tidak mampu menggaji dengan upah yang dituntut oleh para buruh, maka pemerintah juga di sini dapat mengintervensi untuk menetapkan tingkat upah yang wajar, gitu ya. Jadi tingkat upah yang dapat disepakati baik oleh pihak pemberi kerja maupun pihak buruh. Nah, demikian presentasi yang dapat saya berikan. Silakan jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Terima kasih.